Balik lagi bersama The WDBB Channel, Sobat Mini Kebon. Siap bongkar tuntas fakta-fakta tersembunyi dari apa yang kita tanam, apa yang kita makan. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget jadi menu andalan, baik di kebun maupun di meja makan, jagung. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi sama tubuh kita kalau kita konsumsi si kuning manis ini setiap hari? Mulai dari 3 hari, seminggu, sebulan, sampai 2 tahun penuh. Apakah bikin sehat total atau malah ada efek tersembunyi? Kita akan kupas tuntas fase per fase, hari per hari, tentang energi yang didapat, kesehatan pencernaan, hingga potensi kekurangan nutrisi jangka panjang. Pokoknya, wajib banget kamu tahu sebelum menjadikan jagung sebagai menu harian. Jadi jangan kemana-mana, siapkan catatanmu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa langsung aja klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini. Karena hanya di WDBB Channel, kita bongkar ilmu berkebun dan makanan dengan cara yang asik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa yang terjadi jika makan jagung setiap hari. Langsung saja ke pembahasannya, saya akan jelaskan secara rinci apa yang mungkin terjadi pada tubuh jika seseorang mengonsumsi jagung setiap hari dalam jangka waktu yang Anda sebutkan. Dengan catatan bahwa efek ini sangat bergantung pada jumlah jagung yang dikonsumsi, cara pengolahannya rebus, bakar, olahan lain, dan kondisi kesehatan individu secara keseluruhan. Jagung adalah sumber karbohidrat kompleks, serat, serta antioksidan penting seperti lutein dan zeaxanthin, dan beberapa vitamin B. Fase awal, penyesuaian, dan manfaat cepat. 3 hari, peningkatan energi sebagai sumber karbohidrat. Jagung akan memberikan asupan energi yang cepat. Anda mungkin merasa lebih bertenaga. Perubahan pencernaan, kandungan serat jagung mulai bekerja. Bagi sebagian orang, ini akan membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Namun, bagi yang tidak terbiasa atau mengonsumsi dalam jumlah banyak, serat yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan gas kentut, kembun, atau sedikit ketidaknyamanan perut di awal. 7 hari 1 minggu. Pencernaan lebih lancar, efek serat semakin terasa, sistem pencernaan umumnya menjadi lebih teratur. Kesehatan mata awan, asupan antioksidan lutein dan zeaxanthin mulai terakumulasi, memberikan perlindungan awal untuk kesehatan mata. Gula darah stabil jika porsi wajar dan tanpa gula tambahan. Jagung memiliki indeks glikemik sedang. Jika dikonsumsi dalam porsi wajar, karbohidrat kompleksnya dicerna lebih lambat, yang dapat membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil dibandingkan karbohidrat sederhana. Risiko kembung tetap ada jika porsi terlalu besar. Masalah kembun dan gas bisa berlanjut karena jagung mengandung pati yang sulit diurai sepenuhnya di usus halus. 14 hari 2 minggu. Peningkatan serat jangka pendek. Manfaat serat menjadi rutin. Sangat baik untuk kesehatan mikrobiota usus. Perasaan kenyang. Serat dan karbohidrat kompleks membuat Anda merasa kenyang lebih lama, yang berpotensi membantu pengendalian nafsu makan jika Anda sedang menjaga berat badan. Kebutuhan nutrisi lain pada titik ini, jika jagung menjadi pengganti utama makanan lain, Anda mulai perlu memastikan asupan nutrisi lain, terutama protein dan lemak sehat, tidak terabaikan. Fase menengah, keseimbangan dan potensi kekurangan. 20 hari, stabilisasi energi. Tubuh sudah terbiasa menggunakan jagung sebagai sumber energi harian. Kesejahteraan mental, beberapa vitamin B dalam jagung mungkin berkontribusi pada fungsi saraf yang lebih baik, berpotensi memberikan sedikit dampak positif pada suasana hati. Meskipun ini sulit diukur, 30 hari 1 bulan, manfaat jantung, antioksida, dan serat dalam jagung secara konsisten membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, mendukung kesehatan jantung. Potensi kekurangan niasin vitamin B3. Jagung secara alami rendah niasin dan mengandung senyawa yang menghambat penyerapannya, kecuali jagung diolah dengan cara tradisional seperti nixtamalization. Jika jagung menjadi makanan pokok yang mendominasi dan tidak diimbangi dengan makanan kaya niasin seperti daging, ikan, kacang-kacangan, risiko terkena pellagra kondisi kekurangan B3 mulai meningkat. Gejalanya termasuk dermatitis, diare, dan demensia. Pengaruh berat badan tergantung pada porsi dan pengolahan. Jika jagung yang dikonsumsi
adalah jagung rebus atau bakar tanpa banyak tambahan. Berat badan mungkin terkontrol jika berupa olahan tinggi kalori popcorn dengan mentega berlebihan, jagung manis dengan banyak gula, atau susu kental. Kenaikan berat badan dapat terjadi. 60 hari 2 bulan. Mata lebih sehat. Tingkat lutein dan zeaxanthin di makula mata seharusnya sudah optimal, memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap degenerasi makula. Risiko defisiensi nutrisi menghantui, kecuali ditnya beragam. Risiko kekurangan zat gizi mikro lain yang tidak banyak terdapat di jagung, seperti beberapa vitamin dan mineral lainnya, serta asam amino esensial lisin dan triptofan, menjadi perhatian yang lebih serius. 90 hari 3 bulan. Pencernaan optimal dan iritasi usus. Bagi kebanyakan orang, pencernaan menjadi sangat efisien berkat serat. Namun, bagi individu yang sangat sensitif atau mengonsumsi lektin dalam jagung dalam jumlah sangat besar, iritasi ringan pada lapisan usus bisa terjadi dan berlanjut. Fase jangka panjang, manfaat maksimal fase, risiko kronis, 6 bulan, perlindungan penyakit kronis. Manfaat jangka panjang seperti penurunan risiko penyakit jantung, beberapa jenis kanker terutama kolorektal, dan stabilisasi gula darah bagi individu sehat menjadi lebih signifikan. Pelagra jika tidak diimbangi. Jika pola makan sangat didominasi jagung tanpa penyeimbang nutrisi, gejala pelagra dermatitis, diare, masalah saraf, bisa mulai tampak atau memburuk. Ini adalah risiko terbesar dari diet berbasis jagung murni. Reaksi alergi atau intoleransi. Jika ada kecenderungan alergi terhadap protein jagung atau intoleransi, konsumsi harian terus-menerus akan memperburuk gejala ruam, gatal, masalah pencernaan. 8 bulan. Dampak pada gigi. Konsumsi jagung manis yang tinggi gula alami dan seringkali gula tambahan secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan sangat baik. 1 tahun. Kesehatan jangka panjang terkonsolidasi. Jika jagung dikonsumsi dalam porsi seimbang sebagai bagian dari diet yang bervariasi, kesehatan mata, jantung, dan pencernaan berada dalam kondisi yang sangat baik berkat asupan nutrisi jagung yang konsisten. Kekurangan jangka panjang. Jika jagung menjadi makanan yang tidak seimbang dan menggeser makanan lain, kekurangan vitamin dan mineral dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih luas, seperti anemia kekurangan zat besi, kelelahan kronis kekurangan B12 atau zat besi, atau masalah tulang kekurangan kalsium atau D. 1,5 tahun sampai 2 tahun. Hasil ekstrem. Skenario seimbang. Tubuh menikmati kesehatan yang optimal, perlindungan antioksidan dan serat yang kuat, serta energi yang stabil. Jagung berfungsi sebagai sumber karbohidrat utuh yang hebat. Skenario tidak seimbang diet monoton. Risiko defisiensi nutrisi menjadi kronis dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius dan sulit diperbaiki. Gejala pelagra, masalah pencernaan kronis karena iritasi usus, atau masalah kenaikan berat badan atau gula darah. Jika dikonsumsi berlebihan atau diolah tidak sehat, akan menjadi masalah utama. Intoleransi alergi, individu yang sensitif akan mengalami peradangan kronis yang dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Kesimpulan penting, mengonsumsi jagung setiap hari dapat memberikan manfaat besar, terutama untuk pencernaan, energi, mata, dan jantung, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dalam konteks diet yang beragam dan seimbang. Risiko utama jangka panjang adalah defisiensi nutrisi, terutama pelagra jika jagung menjadi makanan pokok yang tidak diolah secara tradisional dan tidak diimbangi protein bagi sayuran lain dan potensi masalah pencernaan atau kenaikan berat badan jika porsinya berlebihan atau diolah dengan banyak lemak atau gula tambahan. Nah, Sob Mini Kebon, itu dia hasil bongkar tuntas kita tentang apa yang terjadi pada tubuh kalau rutin makan jagung, mulai dari 3 hari sampai 2 tahun penuh. Intinya, jagung itu sumber energi, serat, dan antioksidan yang powerful, bagus buat mata dan pencernaan. Tapi ingat, konsumsi harian dalam jangka waktu yang sangat lama, terutama tanpa gizi seimbang,
punya risiko serius seperti kekurangan niacin atau pellagra. Kuncinya adalah variasi dan pengolahan yang benar. Jadi setelah nonton ini, apakah kamu masih rutin makan jagung setiap hari? Coba sharing pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Jagung favorit kamu diolah jadi apa? Rebus, bakar, atau popcorn? Kita diskusi seru di sana ya. Jangan lupa juga bagi kamu yang baru gabung, support terus WDBB Channel dengan subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Di layar sekarang sudah muncul video-video kita yang lain yang nggak kalah seru buat kamu tonton. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ingat, panganan yang baik dimulai dari kebun yang baik. Sampai jumpa lagi di video WDBB Channel berikutnya.